Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi yang baru. Terima kasih. Kita akan memulai topik webinar mengenai algoritma trading ya atau sistem trading otomatis. Oke. Nah, seperti ini ya, udah kelihatan ya semua? Oke, jadi untuk di hari ini kita akan membahas mengenai base automatic indicator ya for trading forex dan gold. Jadi pada hari ini juga nanti pada kesempatan terakhir akan saya bagi-bagikan juga ya ada beberapa EA gratis. Ya, jadi ini sudah kita coba uji, nanti kita sama-sama lihat juga bagaimana hasilnya. Dan ini adalah materi yang jarang sekali teman-teman jumpain mungkin ya secara gratis seperti ini. Nah, tapi kali ini saya dapat banyak kabar baik ya, jadi saya harus bagi-bagikan juga nih ya ke teman-teman. Nah, tapi sebelum itu saya harus disclaimer terlebih dahulu ya bahwa webinar kita pada hari ini adalah bersifat edukasi yang dimana setiap transaksi trading forex itu pastinya memiliki peluang dan resiko ya. Jadi teman-teman sebagai seorang trader atau sebagai investor wajib untuk berhati-hati dan wajib teman-teman setiap informasi yang mungkin diberikan dalam webinar ini perlu disaring kembali ya, karena tetap kembali pada ujungnya setiap return, penghasilan ataupun profit dan resiko ini tetap ditanggung oleh masing-masing trader. Nah, itu disclaimer-nya ya teman-teman. Nah, jadi pada hari ini itu kita akan membahas topik yang sangat menarik dan yang jarang sekali dibahas ya di dunia trading ini. Yang biasanya kalau kita bahas tentang trading itu biasanya kan pasti yang basic-basicnya aja ya, buy di sini, sell di sini, apa itu forex dan lain-lainnya. Tapi kali ini mungkin saya akan membahas sedikit yang lebih menantang, yang sedikit lebih menarik dibandingkan hal itu. Ya, yaitu mengenai tentang algoritma trading atau kalau kita sebut namanya mungkin seperti robot trading ya. Seperti itu. Nah, pada awalnya ya, kalau teman-teman ini saya cerita dulu dari sejarah algoritma trading ini seperti apa. Jadi algoritma trading itu pada awalnya trading ini itu basicnya adalah konsep konvensional atau secara manual, yang dimana ketika orang melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan itu dicatat dalam yang namanya buku ya atau buku besar di bursa. Jadi setiap transaksi ini akan dicatat di buku dan itu memang kita harus pergi ke bursanya. Ya, jadi sistemnya pada zaman dulu ya, pada tahun sebelum 1970 itu seperti itu. Nah, setelah tahun 1970 sampai 1980 itu mulailah yang muncul namanya era komputerisasi, yang dimana setiap transaksi kita itu dicatat dan diinput dalam sistem komputer. Nah, namun namanya zaman dulu yang tidak ada internet, setiap transaksi yang diambil itu berdasarkan by phone. Jadi Bapak Ibu nelpon, saya mau beli di harga sekian, saya mau jual di harga sekian. Nah, seperti itu ya konsepnya pada tahun 1970 dan 1980. Nah, 40 tahun kemudian di tahun 2020-an ya, 2015, 2000 seterusnya itu udah mulai berkembang. Ya, yang dimana internet sudah masuk dan kita bisa menikmati, yang dimana pada saat itu kita tidak hanya dapat melakukan trading ya, karena kita juga bisa trading dalam hitungan detik, itu udah dapat ya, buy di sekarang, sell sekarang, pakai yang namanya MetaTrader ya kalau sekarang. Nah, itu bisa dimanfaatkan di zaman-zaman sekarang atau di zaman internet saat ini ya. Tapi juga tidak hanya itu, kita juga bisa membangun yang namanya sistem trading yang bisa beroperasi secara otomatis. Nah, itu seperti apa? Nanti akan kita bahas ya mendetail ini mengenai sistem operasi yang bisa bergerak secara sendirinya. Nah, setelah itu, ini saya mau garis bawahi lagi bahwa pada hari ini kita akan memperkenalkan ke teman-teman semua yang hadir pada hari ini, yang ikut webinar kita pada hari ini, mengenai yang namanya trading algoritmik ya, yang dimana ini memang kesannya rumit, namun sangat menarik ya, apalagi untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu untuk mantengin harga, atau mungkin teman-teman yang memiliki darah tinggi ketika melihat market, yang dimana kita pada saat profit kecil kita mau lepas, tapi pada saat floating besar kita tahan terus. Jadi tidak memiliki pola ya. Nah, ini juga dikenal sebagai yang namanya trading otomatis, trading kuantitatif, atau juga disebut sebagai trading algo. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena trading algo ini mungkin nampak sedikit menakutkan
bagi sebagian orang pemula, nah saya ngerti sekali seperti itu ya teman-teman, kita akan coba untuk memandu Bapak Ibu sekalian dengan hati-hati melalui proses pemahaman yang detail ya. Jadi saya lanjut ya. Nah, algoritma trading itu seperti apa? Nah, kalau ini saya melihatkan beberapa. Jadi cara untuk ngecek kita trading ini pakai algoritma atau tidak, itu memang kita harus masuk yang namanya, kalau teman-teman yang trading di MetaTrader, itu masuknya di MKL5. Nah, di MK5 itu nanti akan kelihatan, ini kita trading pakai robot ya, atau pakai algoritma atau tidak. Nah, caranya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman menggunakan algoritma trading, maka di sini akan tertulis ya, atau ada bagannya. Di sini seperti ada algo trading. Ini salah satu contoh akun yang menggunakan sistem algoritma trading 98%. Jadi 2%-nya dia transaksi secara manual. Nah, kalau kita lihat di sini inisial depositnya itu 10.000, awalnya deposit, sekarang udah bisa profit sekitar 1.170% ya, dengan menggunakan robot yang dia punya. Ya, ini contoh yang kedua, teman-teman. Nah, ini juga contoh dari sama ya, dari Brasil juga, Konta Multiboots ya. Ini penggunaan algo trading itu 99%. Nah, karena sistem robotnya ini atau sistem algoritmanya ini mungkin menggunakan martingale atau mungkin menggunakan averaging, yang dimana teman-teman tahu bahwa ketika teman-teman menggunakan averaging, tentu membutuhkan ketahanan dana yang bagus. Ya, makanya kenapa di sini awalnya dia deposit 1.000 US dollar, kemudian dia mulai deposit sekitar 69.000 ya, tapi dari sekian profitnya ya, sekian depositnya itu beliau bisa menghasilkan profit sekitar 85.000 US dollar. Ya, ini udah dia WD ya. Sebelum saya masuk ke algoritma trading yang akan kita sama-sama bahas dan sama-sama kita akan perkenalkan, karena ini pertama kali saya memperkenalkan juga mengenai algoritma trading yang di mana sebelumnya saya tuh sering sekali menyarankan teman-teman untuk trading manual saja gitu ya. Cuman beberapa kasus, beberapa kesempatan yang kemarin saya melihat ada beberapa teman-teman yang kendalanya, aduh Pak, saya sibuk Pak, jadi nggak bisa lihat market ya Pak, saya nggak ada waktu Pak untuk trading, jadi metode yang Bapak kasih saya itu nggak kepake gitu ya. Nah, itu yang jadi pembelajaran juga bagi saya dan teman-teman. Makanya kenapa dari sini kita juga memulai pembelajaran secara internasional mengenai algoritma trading seperti ini. Dan memang di luar sana ini memang banyak digunakan dan pastinya mesti harus belajar ya. Sampai hari ini pun juga tetap saya harus belajar, teman-teman. Nah, jadi algoritma trading ini secara umum istilahnya trading algoritmik, yang berarti trading dengan sistem yang beroperasi pada seperangkat aturan yang telah diprogram sebelumnya. Jadi bukan secara otomatis akan jalan sendirinya ya. Tentu algoritma trading ini wajib untuk diracik ya. Kurang lebih kalau misalkan algoritma trading ini ibaratnya sama seperti resep makanan ya, yang dimana kalau misalkan kita lihat di KFC itu sudah ada resepnya. Nah, resep inilah yang dibutuhkan untuk membentuk yang namanya resep itu ya, supaya jadi makanan yang enak. Dan tentu harus ada takarannya, dan itulah yang disebut dengan program yang telah dibuat ya. Nah, kalau kita bicara soal algoritma trading, itu ada dua sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu adalah algoritma trading yang dipakai sama investor-investor besar atau perbankan-perbankan besar, atau kita sebut sebagai yang namanya high frequency trading atau HFT. Ya, makanya kenapa mereka ini bisa trading sampai jutaan lot dalam beberapa detik. Ya, kalau misalkan kita di trading konvensional yang trading yang di broker-broker pialang lokal yang misalkan seperti di Dimex itu kan maksimalnya 20 lot ya dalam satu kali entry. Nah, kalau misalkan mau tradingnya sampai jutaan lot dalam beberapa detik, itu memang membutuhkan yang namanya sistem atau algoritma menggunakan komputer yang canggih ya, seperti itu Bapak. Nah, setelah itu ada juga yang sistem kedua, yang dimana sistem algoritma yang kedua ini adalah trading yang menggunakan frekuensi rendah atau low frequency trading, yang ini didasarkan pada keterampilan pemrograman dan pengalaman dalam analisis dan teknis ya, secara teknis dan juga fundamental. Nah, kepada para trader yang menggunakan perangkat lunak seperti MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 ya, yang ingin mengotomatiskan mereka punya trading plan.
Jadi mereka nggak perlu lagi lihat secara manual, mereka mau menjalankan ini secara otomatis. Jadi mereka sudah membuat yang namanya trading plan-nya terlebih dahulu atau trading rules-nya. Setelah itu mereka rancang menggunakan algoritma untuk diotomatisasikan di mereka punya perangkat atau MetaTrader 5. Seperti itu ya. Dan inilah yang akan kita bahas ke depan, teman-teman. Ya, jadi bukan menggunakan komputer yang canggih atau mungkin trading dengan load yang super banyak ya. Jadi bukan seperti itu ya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah sistem trading menggunakan algoritma yang kita memang udah rancang dan kemudian kita coba di akun ya, seperti itu. Lalu apakah itu program algoritma ya? Jadi program algoritma sebaiknya, jadi kalau misalkan teman-teman anggaplah ada ditawarin juga di teman-teman atau di komunitas atau mungkin kenalan gitu ya mengenai ini saya punya robot trading, saya punya algoritma trading gitu. Apakah langsung bisa dipakai? Ya tentu wajib teman-teman sebagai investor atau seorang trader yang akan menggunakan itu di akun pribadi. Tentu sebelum itu harus lihat dulu nih, perlu dilakukan yang namanya pengujian ulang atau kita sebut sebagai backtesting. Nah, nanti kita sama-sama juga backtesting mengenai algoritma trading ya, yang nanti mungkin akan saya bagikan sama beberapa teman-teman yang mengikuti webinar kita pada hari ini. Nah, ini memang khusus ya untuk teman-teman yang ikut aja nih. Nah, tantangan yang akan muncul pada saat teman-teman menggunakan algoritma trading, jika menggunakan trading algoritma itu adalah biasanya untuk mengubah strategi yang sudah teridentifikasi menjadi proses komputer yang sudah terintegrasi dan punya akses untuk melakukan transaksi di akun trading pengguna. Jadi memang kendalanya nanti adalah memang memerlukan kemampuan untuk orang-orang yang memang bisa melakukan pemrograman. Ya kebetulan saat ini saya mungkin bisa sedikit ya, jadi mungkin akan saya sambil praktekkan, sambil nanti saya juga sharing sama teman-teman yang ikut webinar kita pada hari ini. Nah, seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya persyaratan untuk kita menggunakan algoritma trading atau kita tanda kutip ya, robot trading ini tuh kayak gimana gitu ya. Yang pertama pasti Anda wajib memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai program komputer untuk membuat algoritma atau pemrograman strategi trading dan software trading. Nah, ini biasanya teman-teman yang menggunakan, yang ingin membuat algoritma trading ini wajib mahir ya programan, kayak misalkan pakai program C++ itu ya, pakai aplikasi gitu ya. Tapi nanti saya akan kasih yang instannya aja deh untuk Bapak Ibu sekalian bisa mencoba praktekkan di akunnya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan mau pakai akun demo dulu silakan, it's okay. Nah, setelah itu yang kedua, persyaratan yang harus dilakukan yaitu adalah akses yang bisa masuk ke platform trading Anda ya. Kebetulan mungkin teman-teman ini pakainya yang namanya DDMax ya. Jadi kalau DDMax sebagai teman-teman harus tahu juga bahwa DDMax ini mengizinkan ya untuk teman-teman yang mempunyai robot trading atau mungkin algoritma trading untuk dipakai dalam transaksinya. Jadi ini bisa ya Bapak Ibu. Nah, dan yang ketiga, akses untuk ke market data yang akan dipantau oleh algoritma untuk membuka peluang melakukan transaksi. Ini pasti menggunakan yang namanya MetaTrader ya. Jadi kita pakai MetaTrader nanti ya, MetaTrader 5. Lalu yang keempat, infrastruktur untuk menguji ulang sistem yang sudah dibangun sebelum diluncurkan di pasar ya, atau kita sebut yang namanya backtesting. Nanti setelah ini saya akan memperkenalkan dulu sebagian besar algoritma tradingnya kita. Setelah itu kita akan sama-sama Oke, welcome ya. Bentar ya. Welcome Pak Amrullah. Oke. Terus yang terakhir untuk algoritma trading, apa sih yang harus kita siapkan? Tentu adalah data historis. Dari data-data ini, data dari backtesting itu memang wajib kita perlukan ya untuk mengetahui kualitas dari algoritma tradingnya kita, apakah bisa dipakai ke depan atau bahkan bisa berbahaya. Nah, tentu ini akan beberapa kali saya udah uji coba, nanti juga kita sama-sama uji coba mengenai sistem algoritma trading yang akan sama-sama saya bagikan juga nanti sama teman-teman, seperti itu. Nah, terus apa sih kelebihannya trading ya? Kenapa sih kita nggak manual saja, Pak? Nah, ini kan teman-teman mungkin yang sudah lama trading pasti udah tahu jawabannya.
Ya, algoritma trading itu kelebihannya pertama, trading ini bisa dieksekusi dengan harga yang terbaik ya. Jadi secara otomatis ya sesuai dengan trading rules yang Anda siapkan. Jadi kalau misalkan Anda yang sibuk, yang nggak sempat lihat komputer atau nggak siap lihat HP-nya, biasanya kan ketinggalan momen. Nah, kalau untuk teman-teman yang menggunakan algoritma trading, jadi nggak perlu takut ketinggalan momen ya, jadi akan dapat. Nah, yang kedua, penempatan trading order yang instan dan akurat. Ya, ini tadi seperti sama ya. Jadi secara otomatis akan dilakukan sesuai eksekusi, sesuai dengan strategi yang udah disiapkan di awal. Nah, terus yang ketiga, mengurangi resiko dari manual error ketika menempatkan trading. Nah, ini biasanya sama ya Bapak Ibu, misalkan kita mau buy 0,1 tiba-tiba salah pencet gitu ya. Jadi satu lot gitu. Ini bisa mengurangi karena memang sistem yang dilakukan di algoritma trading ini secara otomatis. Lalu yang keempat, kelebihan menggunakan algoritma trading adalah mengurangi kemungkinan kesalahan ya yang dilakukan oleh para trader manusia berdasarkan faktor emosional dan psikologis. Ini paling banyak. Ya, makanya kenapa alasan saya memperkenalkan algoritma trading ini kepada teman-teman semua, bahwa banyak sekali dari teman-teman yang udah belajar trading forex sampai bertahun-tahun ya, itu gagal atau kalah ya di trading forex ini karena ikatan emosional itu ya. Oleh karena itu ini yang akan harus kita benahi dengan cara menggunakan algoritma trading. Nah, gitu. Terus yang terakhir adalah pengecekan otomatis dalam beberapa kondisi market. Jadi kita juga bisa ngecek nih ya dengan menggunakan sistem ini, menggunakan metode A ya, apakah bisa baik ya kalau misalkan saya pakai 1 tahun ke depan. Nah, ini bisa kita cek sama-sama teman-teman. Ya, jadi itulah kelebihan dari algoritma trading. Lalu yang terakhir, apa kekurangannya? Tentu kekurangannya ini adalah perlu diingat bahwa kondisi pasar ini berubah-berubah. Ya, tentu ini didasari oleh potensi dari fundamental di suatu market. Ya, dan tentu kita juga sebagai seorang pemrograman ya yang membuat algoritma ini wajib untuk secara intens update mengikuti perkembangan pergerakan atau range dari market ini ya. Jadi itu aja sih sebenarnya kekurangannya. Saya jelaskan basicnya dulu ya teman-teman, asal usulnya metode trading ini yang saya pakai seperti apa. Jadi sistem trading otomatis atau algoritma trading yang akan kita pakai atau yang saya akan sharekan ke teman-teman adalah yang namanya berbasis RSI base ya, atau indikator RSI. Ya, saya rasa teman-teman di sini udah tahu sekali mengenai RSI. Penggunaannya pasti menggunakan indikator RSI tentunya, yang dimana penggunaannya itu di area 70% sampai 30% ya, itu melakukan transaksi selling ketika berada di area sell di atas 70% dan melakukan transaksi pembelian pada saat harga bergerak di bawah 30% ya. Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama itu adalah pada saat harga sudah menyentuh 70%, transaksi akan diambil secara otomatis. Ataukah transaksi yang kedua, ini pada saat harga sudah berada di atas 70%, kemudian harganya turun, bergerak masuk ke 70%, level 70% itu, maka pada saat pembalikan itu diambil posisi penjualan. Nah, yang akan kita pakai pada algoritma tradingnya ini adalah yang kedua, yang ini. Ya, oke, saya lanjut lagi supaya cepat nih. Nah, terus untuk strategi apa yang saya pakai dalam algoritma ini adalah, pertama, sistem ini itu targetnya cuma 5 poin. Ya, jadi lumayan ya untuk teman-teman juga, nggak scalping juga ya. 5 poin target setiap transaksi, itu targetnya 5 poin ya. Jadi kalau teman-teman minimal 0,1 berarti targetnya adalah 500.000. Nah, terus untuk risk management yang saya pakai ini memang cukup beresiko, yang dimana saya menggunakan yang namanya averaging martingale ya, yang dengan cara setiap 20 poin untuk di emas ini akan melakukan martingale ya. Martingale-nya itu berapa? Jadi open posisi pertama itu adalah 0,1 lot. Jadi setiap 0,1 lot untuk open posisi, lalu pada saat posisi yang kedua itu akan melakukan open 0,3 lot ya pada saat terjadi resiko ya. Dan tentu pada saat terjadi resiko seperti ini, kita akan mengharapkan yang namanya BEP atau break even point.
yang dimana break even poinnya ini tentu targetnya tetap 5 poin ya, atau 500.000 dari setiap layer yang terjadi ya. Dan tentu saya pakai yang namanya time frame M30. Kurang lebih seperti itu. Nanti saya coba perlihatkan ya teman-teman. Oke, jadi contohnya seperti ini ya, karena mungkin banyak teman-teman yang mungkin bingung ya, ini kayak gimana nih sistemnya. Oke, saya coba masuk ke sini ya. Ini saya buka di MetaTrader saya. Jadi tampilannya seperti ini MetaTrader. Untuk penggunaan dari algoritma trading ini pasti akan butuh yang namanya aplikasi ya. Nanti saya akan kirimkan juga ke teman-teman yang ngikutin lewat emailnya tadi yang terdaftar. Nanti setelah itu teman-teman masukkan ke sini ya, atau di EA ya, Expert Advisor. Nah, sekarang saya mau bawa teman-teman untuk mencoba backtesting ya, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Suryanto. Nah, jadi caranya untuk backtesting ini saya pakai M30 ya, saya pakai di XAUUSD, dan kita akan coba backtesting di setahun yang lalu ya, setahun lalu. Nah, di sini saya pakai deposit 25.000 US dollar. Leverage-nya 1:400 ya. Oke, gimana sih caranya untuk mulai ya? Jadi saya tekan aja mulai seperti ini. Ini kelihatan ya, teman-teman ya. Oh ini ya, oke. Kelihatan Pak. Oke, ini udah backtestingnya udah jalan ya. Jadi kalau udah jalan, teman-teman, dia seperti ini, ya. Jadi pada saat harga bergerak, ya ini kita mulai dari tanggal 4 Januari, ya. Jadi Januari kita udah mulai backtesting, dan ini sudah ternyata signalnya sudah melakukan pembelian di harga 1806. Nah, setelah mengambil posisi 1806, ternyata harganya turun. Ya, seperti tadi strategi yang saya paparkan ke teman-teman, bahwa ini akan mengambil posisi lagi secara otomatis pada saat harganya sudah turun 20 poin dan ada indikasi pembelian ya melalui indikator RSI ini. Jadi akan secara otomatis melakukan averaging. Gimana hasilnya? Saya coba percepat dikit ya, teman-teman. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, ini percepatan. Nah, ini udah kejemput ya, teman-teman. Posisi yang tadi pembelian udah ambil, sekarang transaksinya udah terganti menjadi posisi sell. Saya coba perbesar gini ya. Nah, ini kayaknya, ini aja. Nah, sementara pada saat harganya jalan, kalau teman-teman lihat di sebelah sini, sebelah kiri ini adalah kondisi transaksi yang sedang terjadi. Ya, jadi current profit ini adalah posisi yang ke floating. Terus yang di bawah ini ada today profit ya, jadi profit hari ini. Nah, yang di bawah ini adalah profit di minggu ini. Ya, ini sekarang kalau kita lihat ini udah profit tadi di minggu yang sebelumnya itu $200 ya, 2 juta rupiah. Nah, ini jalan lagi di minggu selanjutnya ada profit sekitar 50 US dollar. Ya, sekarang udah menjadi 100 US dollar. Ya, dan ini sekarang kondisinya sementara average ya. Jadi kondisinya sekarang averaging ya, karena kondisinya sudah turun lumayan jauh. Ya, ingat bahwa pada saat terjadi resiko 20 poin ini akan secara otomatis mengambil posisi. Ya, ini tadi udah clear semua. Jadi dia udah BEP di harga tengah-tengah. Ya, dan kalau teman-teman lihat di monitor ini sekarang udah profit kurang lebih 1.000 US dollar ya. Karena tadi modalnya ini 25.000 yang sekarang ini masuk di bulan Februari. Seperti itu. Ini ada